Want to have a drink? Deadshot, I need your help. No, sir. You need a miracle. Selamat datang di Watch Mojo, dan hari ini kami menghitung mundur pilihan kami untuk 10 kontroversi DC EU. My father believed that if the world found out who I really was, they'd reject me. Hello, break the bad news. Well, that was fun while it didn't last. Untuk daftar ini, kami akan melihat keputusan kreatif dan masalah di balik layar yang memicu reaksi terhadap DC EU. Kontroversi di DC EU manakah yang paling mengejutkan kamu? Beritahu kami di kolom komentar. Nomor 10. Tone film yang gelap. Berbagai film DC EU. My father believed that if the world found out who I really was, they'd reject me. DC dan Warner Bros. Punya reputasi untuk ngelakuin koreksi berlebihan. Saat Batman Returns dianggap terlalu berorientasi pada orang dewasa untuk menjual mainan Happy Meal, mereka bikin Batman Forever yang lebih ramah anak diikuti Batman dan Robin. Karena film itu saking jeleknya membunuh franchise-nya, mereka kembali ke tone gelap untuk trilogi The Dark Knight. Tapi karena tone gelap berhasil untuk Batman, tapi bukan berarti tone gelap akan berhasil ke film superhero lainnya. Para pembuat film gak sadar hal ini terjadi di Man of Steel, sebuah film Superman yang gak ada kegembiraan ataupun humor. I'm going to make them suffer, Cal. These humans you've adopted, I will take them all from you one by one. You're a monster, Zod. Saat Superman yang sedih ini berhadapan langsung dengan Batman di film berikutnya, rasanya kayak seorang pahlawan yang suram melawan pahlawan lain yang suram juga. Bikin kedua pahlawan ini benar-benar kehilangan inti dari dinamika mereka. Next time they shine your light in the sky, don't go to it. The bat is dead. Bury it. Consider this mercy. Nomor 9. Diana tidur dengan tubuh orang asing. Wonder Woman 1984. Setelah Chris Pine dikonfirmasi kembali, kami semua bertanya-tanya gimana Wonder Woman akan menghidupkan lagi Steve Trevor yang sudah lama meninggal. Ternyata Dreamstone yang ajaib bawa kembali Steve Trevor ke dalam tubuh pria lain. Saat Diana dan penonton lihat Steve, jelas kelihatan kalau dia ada di tubuh orang lain. No, I like him. He's great, but all I see is you. Bahkan kalau kita mengabaikan fakta Dreamstone menciptakan banyak hal lain dalam film secara tiba-tiba, tetap aja ada masalahnya. Diana tidur dengan Steve saat dia mendiami tubuh orang asing. I should probably go and figure out how a stone brought my boyfriend back in someone else's body. Hal ini bikin banyak audiens mempertanyakan, kenapa pahlawan kita melakukan kontak fisik dengan seseorang yang nggak bisa ngasih persetujuannya. Mudah banget dilupakan karena apa yang ada di layar untuk adegan intim mereka, tapi mengganggu sih buat kita. Can't say goodbye. You don't have to. I'm already gone. Nomor 8. Selamatkan Martha. Batman vs Superman Dawn of Justice. You were never a god. You were never even a man. Siapa yang nggak tahu adegan ini? 1 menit mencoba menghabisi satu sama lain, berikutnya kamu menjadi sahabat terbaik di dunia. Karena hanya nama ibu yang sama. Saat kami mendengar Batman dan Superman akan bertarung, kami nggak akan ngebayangin pertempuran itu berakhir dengan Clark mengucapkan satu nama. Why did you say that name? Martha, why did you say that name? Stop! Please, stop! Why did you say that name? It's his mother's name! Adegan yang sangat klise ini bikin marah para penonton. Dan itu sangat-sangat berhasil. Batman dan Superman adalah pahlawan dengan metode sangat berbeda. Tapi mereka bisa mengesampingkan perbedaan mereka untuk melihat keadilan ditegakkan. Ngelihat mereka menghentikan perjuangan mereka untuk nyelamatin anggota keluarga yang gak bersalah adalah ide yang bagus. Sayangnya eksekusi momen ini sangat salah. Permohonan dramatis selamatkan Martha langsung jadi ejekan. I failed him. Life. Nomor 7. Terlalu berusaha mengejar MCU. Berbagai film DC EU. She with you? I thought she was with you. Kalau DC EU ngikutin model sukses Marvel, setiap anggota Justice League akan dapat filmnya sendiri sebelum bekerja sama. Tapi karena Avengers sudah dimulai pada tahun 2012, studio tersebut terlihatannya ingin mengejar ketertinggalan di tahun 2016. Setelah satu film Superman, DC EU menjejalkan banyak poin plot, karakter, dan Doomsday yang ikonik ke dalam Batman v Superman. Born to destroy you. Your Doomsday. Ini nyisain sedikit ruang untuk pengembangan karakter sehingga pengorbanan Superman gak punya beban emosional. Itu nggak membantu saat para pemeran tiba-tiba bertemu dengan Flash, Aquaman, dan Cyborg di Justice League 2017.
Dengan ngelewatin acara team up besar, DCEU nggak ngasih waktu ke penonton untuk berinvestasi dalam karakter yang ikonik ini. Batman v Superman sendiri mengalami penurunan box office hampir 70% selama akhir pekan kedua. Well, that was fun while it didn't last. Nomor 6. Snap lain yang mengganggu dunia. Man of Steel. If you love these people so much, you can mourn for them. Dalam karya asli Richard Donner klasik, banyak orang bingung saat Superman membalik ke dunia ke belakang untuk membalikan waktu. Superman melakukan hal serupa dalam Man of Steel. Bukannya bumi, Superman memutarbalikkan leher Zod. Banyak yang mandang Superman sebagai mercusuar harapan dan optimisme yang akan selalu nemuin resolusi yang paling damai. Tapi di sini dia malah hancurin sebagian besar metropolis selama perkelahiannya sebelum mengakhiri hidup musuhnya yang sangat luar biasa. Ini membuat karakter Superman dipertanyakan. Ya memang benar ini bukan Superman Christopher Reeve, dan kalau keputusan kontroversial ini dieksplorasi secara mendalam, itu bisa jadi studi karakter yang menarik. Tapi anehnya momen tersebut diabaikan dalam film selanjutnya, dan gak menghantui Superman di film-film berikutnya. Look, I'm here to help. But it has to be on my own terms. Nomor 5, Batman melupakan salah satu aturannya. Batman v Superman Dawn of Justice. Karena interpretasi Zack Snyder tentang Superman gak punya masalah dalam merenggut nyawa, masuk akal kalau pandangannya terhadap Batman juga sembrono. Tapi penonton masih kaget lihat apa yang Dark Knight lakuin di Batman v Superman. Batman gak cuma pakai senapan, tapi menurut Mr. Sunday Movies, dia bertanggung jawab atas sekitar 21 kematian. Bahkan Batman-nya Michael Keaton gak bakal pernah. Nggak jadi deh, contoh yang buruk. Mungkin Batman Christian Bale nggak bakalan biarin orang mati. Ternyata nggak juga ya. Tapi Batman nggak pernah pakai senjata ya di komik. Yaudah. Emang Dark Knight nggak punya rekor terbersih sih. Terlepas dari itu, penggemar yang lebih milih Batman mereka untuk tetap berpegang pada kode moral yang nggak mematikan. We're criminals, Alfred. We've always been criminals. Nothing's changed. Oh, yes it has, sir. Nomor 4, Jesse Eisenberg sebagai Lex Luthor. Batman v Superman Dawn of Justice. You've lost. I don't know how to lose. You'll learn. I'll learn. Gak jarang penggemar ngasih penilaian sebelum ngasih kesempatan yang adil pada para aktor. Sulit dipercaya ada suatu masa saat orang ngira Gal Gadot gak bisa dianggap sebagai Wonder Woman. Dan banyak yang gak percaya kalau Ben Affleck bisa meranin Batman dengan sukses. Dimana Affleck dan Gadot sama-sama fantastis, tapi di awal banyak yang skeptis tentang Jesse Eisenberg sebagai Lex Luthor. He's hungry. He's found us. And he's coming! Sang penjahat yang sangat pintar dan kalem diganti dengan karakter yang banyak bacot dan juga banyak tingkah. Dan malah lebih kelihatan seperti Lenny Luthor dari Superman 4. Tapi jujur Lenny Luthor aja lebih baik daripada Jesse. Bahkan John Cryer adalah Lex yang jauh lebih baik di Supergirl. Andai saja rumor tentang Bryan Cranston itu benar. Apa terlambat buat ngeganti Eisenberg dengan Heisenberg? No, I am the one who knocks. Nomor 3, petisi online untuk menghapus Amber Heard, Aquaman. Every aspect of the troubled relationship is being examined, including their tumultuous months in Australia. Di mana Aquaman bikin heboh penonton, sequelnya mendapatkan masalah bahkan sebelum syuting dimulai. Amber Heard yang berperan sebagai Mera mengajukan gugatan cerai dan menuduh kalau Johnny Depp menyiksa dia secara fisik. Depp membantah tuduhan tersebut dan dia menuduh Amber kalau Amber lah yang menyiksa Johnny. Oh, definitely. So you've got Johnny Depp's side who are pushing his lines. Amber Heard's PRs are feeding out their lines. Setelah Johnny kalah dalam gugatan pencemaran nama baik terhadap The Sun atas komentar mereka tentang perilakunya, perannya disusun lagi dalam franchise Fantastic Beasts. Hal ini bikin kelompok lain mengajukan petisi pada Warner Bros. Buat ngeganti Amber di Aquaman 2 atas dugaan perilakunya. Pada saat penulisan, petisi tersebut telah memperoleh hampir 2 juta tanda tangan. Di tengah reaksi dan kontroversi, Amber mengonfirmasi kalau dia akan muncul di sequelnya. But this is definitely not a story with a Hollywood ending. And I think everybody walks away from this case, whoever is the winner, staying. Nomor 2, dugaan pelanggaran Joss Whedon, Justice League. First, Cyborg actor Ray Fisher is speaking out about his time working with Joss Whedon on 2017's Justice League. Setelah The Avengers, Joss Whedon kayaknya nggak bisa bikin apapun yang salah. Tapi Justice League bikin sutradara jadi sosok yang memecah belah. Sayangnya ini bukan cuma tentang penerimaan film yang buruk.
Pada Juli 2020, cuma beberapa bulan setelah Snyder Cut secara resmi diumumkan, pemeran Cyborg, Ray Fisher, ngegambarin perilaku Whedon di lokasi syuting. Dia menggambarkan Whedon kasar, kejam, gak profesional, dan sama sekali gak bisa diterima. Accountability is greater than entertainment. Whedon did not immediately respond to a request for comment. Setelah klaim ini dipublikasikan, panel Joss Whedon di Comic-Con Home dibatalkan. Warner Media juga meluncurkan penyelidikan terkait tindakan Whedon selama produksi film. Di akhir investigasi, perusahaan bilang telah mengambil tindakan perbaikan. Tapi banyak penggemar masih bertanya-tanya gimana keadaan di balik layar bisa jadi sangat buruk. What I will say toward the Joss Whedon situation is obviously I put out some pretty strong words and some pretty strong comments about Joss Whedon. And every single one of those words, every single one of those comments is true. Sebelum kami ungkap pilihan pertama kami, berikut beberapa kontroversi lainnya. Syuting ulang Suicide Squad. Gimana pun cara mengeditnya, film itu tetap berantakan. Well, we almost pulled it off, despite what everybody thought. We weren't picked to succeed, you know that, right? We were all chosen to fail. Konspirasi Rotten Tomatoes, Batman v Superman Dawn of Justice. Enggak sih, emang filmnya aja yang buruk. Memenangkan Oscar, Suicide Squad. Banyak yang berharap film itu cuma akan memenangkan Razzie. I'm beautiful. Yeah, you are. Komentar buruk David Ayer pada Marvel, Suicide Squad. Ironisnya, sutradara Marvel yang akan bikin sequel Suicide Squad. Joker Jared Leto, Suicide Squad. Kami ngerti si Joaquin Phoenix menggantikan Joker. Oh, I'm not gonna kill you. I'm just gonna hurt you. Really, really bad. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1. Kisah dua versi film, Justice League. Well, this is the days when one's biggest concerns were exploding wind-up penguins. Justice League adalah definisi mimpi buruk sebuah produksi. Setelah Zack Snyder mengalami tragedi keluarga di Mei 2017, dia mundur dari film tersebut dan ninggalin Joss Whedon untuk menyelesaikan proyeknya. Tapi selama syuting ulang, mereka mengalami banyak masalah. Misalnya, mereka harus merekam adegan Superman yang dicukur bersih selama Henry Cavill nggak bisa mencukur kumisnya. Waktu Justice League diputar di bioskop pada November 2017, syuting ulang menggabungkan dialog anehnya Whedon dan ton gelapnya Snyder dan bikin film itu berantakan, membuat filmnya yang terlalu dibuat-buat seperti MCU. Do you really think that... Oh, wow, they really just vanished. Huh? Oh, that's rude. Setelah penggemar berkampanye untuk merilis film versi Snyder, keinginan mereka akhirnya jadi kenyataan. Snyder dilaporkan diberi sekitar $70 juta untuk ngedit dan bikin materi baru untuk Justice League. Dan sekarang sudah dirilis, tentu saja jauh lebih baik versinya. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.